Namaku Ira. Aku bekerja paruh waktu di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jalan Purnawarman. Ini adalah cerita pengalamanku beberapa bulan lalu di tempat kerjaku. Pusat perbelanjaan atau mall biasanya identik dengan keramaian, di mana aktivitas jual beli dan interaksi dilakukan. Tapi siapa sangka, kejadian mistis ini aku alami di tempat kerjaku. Sebuah toko di salah satu mall itu. Pagi itu aku datang lebih awal untuk kerja. Sekitar jam 8 pagi, aku sudah ada di toko. Padahal normalnya kami buka jam 10 pagi. Bersamaan dengan jam operasional di mall ini. Niatnya sih, aku ingin sambil menyelesaikan tugas kuliahku. Karena jika aku di rumah, entah mengapa aku pasti malas-malesan. Pagi itu pun aku memutuskan untuk memulai aktivitas lebih pagi dari biasanya. Bekerja hingga sore, lalu lanjut kuliah kelas karyawan di malam hari. Suasana di dalam mall ini pun masih lumayan gelap karena lampu-lampunya belum dinyalakan. Hanya cahaya dari sinar mentari yang menerangi masuk dari celah-celah jendela. Aku berjalan menuju lantai 3, tempat di mana tokoku berada. Tapi karena ini masih sangat pagi dan eskalator belum dinyalakan, aku pun harus menyusuri eskalator itu secara manual. Kuperhatikan sekitar. Toko-toko yang lain masih tutup dengan rolling door yang masih tergembok. Dan ketika aku berjalan dengan pandangan fokus ke depan, suara itu kontan mengagetkanku sejenak. Meskipun aku tidak ingin berpikiran aneh. Palingan juga apa? Begitu kataku untuk menenangkan diri. Tak berapa lama, aku pun tiba di toko tempatku kerja. Meski tempat ini kusebut toko, tapi toko ini memiliki lebar yang cukup luas.
dengan beberapa ruang kerja dan gudang untuk menyimpan barang. Aku meminjam salah satu ruang kerja yang letaknya paling ujung dekat gudang. Sebelumnya, aku meminta akses masuk lewat satpam penjaga yang sudah lumayan akrab denganku. Tidak terasa, hampir 1 jam sudah aku menghabiskan waktu di ruangan yang sangat sunyi ini. Aku lalu beranjak dari tempat duduk untuk absen. Aku sedikit terkejut dan malu ketika keluar dari ruangan, karena ternyata Bu Rizka yang bertugas sebagai admin sudah ada di sana. Kulihat sedang duduk menatap ke jendela, mengarah keluar di ruangannya. Aku berusaha santun dengan menyapanya. Tapi ia tidak menggubrisku. Dan bahkan ia tidak menoleh sama sekali. Belum juga aku menyelesaikan urusan di toilet, sebuah pesan chat masuk di grup tempatku bekerja. Ini siapa yang udah buka pintu? Kenapa nggak dikunci lagi? Saya datang pintunya nggak terkunci. Begitu pesan yang kubaca dari Bu Rizka di grup chat. Aku pun terheran. Seingatku, orang yang sudah di kantor sedari tadi adalah aku dan Bu Rizka. Karena tak ingin urusan ini berkepanjangan, aku pun bergegas kembali ke toko dan menemui Bu Rizka. Aku lalu menemui Bu Rizka dan menjelaskan kalau tadi aku melihatnya ada di dalam. Makanya begitu aku keluar, pintunya tidak aku kunci lagi. Tapi dia bersikukuh kalau dia baru saja datang dan belum masuk ke toko. Terlebih dia menyangka kalau aku hanya mencari alasan yang tidak masuk akal agar terhindar dari kesalahan. Meskipun aku sangat kesal, tapi aku tidak mungkin mendebatnya. Karena dia adalah atasanku. Dan ya mungkin bisa saja aku memang tadi salah lihat. Aku sempat bercerita kepada salah satu temanku. Dan aku sedikit terkejut dengan jawabannya karena
Katanya itu tadi bisa saja sosok yang menirukan Bu Rizka. Karena beberapa orang mengaku sering diganggu oleh sosok kuntilanak yang menyerupai seseorang yang kita kenal. Meski agak merinding, tapi aku tidak ingin mempercayainya begitu saja. Selesai kerja, aku langsung pergi ke kampus untuk menyelesaikan tanggung jawabku sebagai mahasiswa. Kuliah kelas karyawan cukup membuatku lelah. Rasanya sangat nikmat jika selesai dari semua aktivitas ini, aku bisa tidur nyenyak. Akan tetapi itu harus tertunda. Setidaknya untuk hari ini. Aku terpaksa harus kembali ke toko karena Bu Rizka memanggilku untuk kembali ke sana. Duh, ini pasti gara-gara masalah tadi pagi nih. Begitu pikirku. Sekitar pukul 11 malam, aku tiba. Suasana saat itu hampir sama seperti tadi pagi. Gelap, sunyi, dan hening. Hanya saja malam ini terasa lebih ngeri dari kondisi tadi pagi. Aku melangkah dengan ragu ke dalam toko. Hampir semua lampunya sudah dimatikan. Sambil mencoba untuk tetap tenang, aku menyusuri satu demi satu ruangan. Namun tak kulihat ada seorang pun di sana. Oh, mungkin lagi ke toilet. Begitu pikirku. Aku bisa saja menghubungi Bu Rizka. Tapi karena kecerobohanku, charger handphoneku tertinggal saat dipinjam teman di kampus tadi. Perasaanku mendadak tidak enak ketika bunyi-bunyian yang entah dari mana datangnya itu mulai terdengar. Beberapa saat kemudian terdengar samar di telingaku.
Astaga. Suara apa itu tadi? Aku mempercepat langkah untuk bergegas keluar dari toko. Namun sekelebat, kulihat di ujung mata sebelah kiri ada seseorang yang terduduk di sana. Aku menoleh perlahan dengan penuh kehati-hatian. Untunglah, ternyata itu adalah Bu Rizka. Aku berjalan menghampirinya. Permisi, Bu. Tapi dia tetap memalingkan diri dari arahku, yang hanya berjarak 2 meter di hadapanku. Tiba-tiba saja dia tertawa cekikikan seperti itu. Dan membuatku mundur perlahan. Kulihat dia memutarkan kursinya perlahan ke arahku. Astaga! Itu bukan Bu Rizka. Itu adalah sosok wanita berambut lusuh dengan wajah yang setengah membusuk dan giginya terlihat dari rongga mulutnya yang tersobek itu. Bola matanya semuanya putih. Dia terus tertawa dan merangkak naik ke atas meja seakan ingin menyergapku. Aku pun lekas lari menuju pintu untuk keluar. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Aku terus menggedor-gedor dan minta tolong. Tapi tidak ada yang datang menolongku. Kakiku mulai terasa lunglai dan lemas. Aku pun tidak sadarkan diri setelah itu. Sampai akhirnya Pak Satpam datang dan menolongku. Keesokan harinya, Bu Rizka menelponku dan beliau meminta maaf karena membatalkan janji semalam. Dia berkata bahwa dia sudah mencoba menelponku, tapi aku tidak bisa dihubungi karena memang handphoneku dalam keadaan mati saat itu.